Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lautan manusia melonjak di Chaotic Dimensi. Tempat ini jelas menjadi titik fokus perhatian seluruh dunia. Banyak orang yang dipenuhi dengan harapan serta doa, ketika mereka melakukan perjalanan ke tempat ini. Selanjutnya, mereka mengangkat kepala dan menatap formasi raksasa yang berada di langit. Pada saat ini, patung es yang seperti manusia yang sedang duduk dengan tenang di tengah-tengah formasi. Bahkan, sepertinya lingkungan di sekitarnya benar-benar beku. Tidak ada yang tahu dengan pasti, apakah masih ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa di dalam patung es tersebut. Pada saat yang sama, mereka tidak berani menyelidikinya. Ini karena selama setahun terakhir, keputusasaan telah mencengkeram kehidupan di seluruh dunia, dan patung es ini adalah pilar terakhir yang menjaga perdamaian di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membayangkan pemandangan yang menghancurkan dunia, jika tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam patung es itu. Namun, mereka jelas berusaha menipu diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, hasilnya pasti akan muncul pada akhirnya. Ini karena ancaman terhadap dunia ini, secara bertahap telah mendekati mereka. Di atas permukaan lautan yang luas, berdiri lautan manusia yang membentang di luar batas penglihatan seseorang. Terlebih lagi seperti sekarang ini adalah pertama kalinya mata mereka tidak terkunci pada patung es tersebut. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut yang kaya, saat mereka menatap alam semesta. Langit yang awalnya berwarna biru, kini telah menjadi jauh lebih gelap. Bahkan, semua orang bahkan melihat bahwa celah perlahan-lahan tumbuh di dalam kekosongan. Sementara itu, segel di antara ruang yang menghalangi celah itu, kini menjadi lebih gelap juga. Tempat di mana segel antara ruang itu berada sangatlah jauh. Bahkan, itu adalah tempat di mana bahkan para ahli tahap reinkarnasi puncak tidak bisa mencapainya. Namun sampai sekarang, mereka semua dapat dengan jelas melihat celah di antara ruang itu sudah jelas, ini karena segel di antara ruang telah melemah, dan aura iblis secara bertahap merembes, hingga pada akhirnya, pemusnah massal itu akan turun ke dunia mereka. Langit redup seakan-akan mengalami keputusasaan. Segera, ekspresi putus asa naik ke wajah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah tidak ada cara lain lagi bagi mereka, untuk bisa menghindari bencana ini? Beberapa penonton berpaling untuk melihat ke tengah-tengah formasi. Di tempat itu, patung es itu tetap tak tersentuh. Sudah 1 tahun, dan mereka telah menguras kekuatan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keajaiban yang mereka harapkan belum terwujud. Mungkinkah dia sudah gagal? Suasana menyedihkan dan putus asa menyelimuti langit. Hah, apa itu? Tiba-tiba, beberapa teriakan tajam dan panik terdengar di Chaotic Dimensi. Segera, banyak orang mengikuti keributan, dan mengangkat kepala mereka. Selanjutnya, ekspresi kaget melonjak ke wajah mereka. Ini karena mereka melihat bahwa aliran aura iblis jahat telah menyembur masuk dari celah, yang letaknya berada di luar alam semesta. Setelah itu, aliran aura iblis itu benar-benar menembus segel yang sudah redup. Aura iblis ini sangat menakutkan. Faktanya, bahkan matahari yang terik di langit kehilangan kilaunya pada saat aura itu muncul. Segera setelah itu, celah muncul di segel di antara ruang. Ketika celah ini muncul, banyak orang merasakan kepala mereka seperti ingin meledak. Ini karena, mereka melihat ada mata besar di balik celah yang menatap mereka dengan dingin. Mata jahat yang sangat besar itu berputar sedikit. Segera, semua orang merasakan hawa dingin yang menyapu tubuh mereka. Bahkan karena hawa dingin itu, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka tampak membeku sesaat. Banyak individu yang gemetar ketakutan dan berak di celana, sementara wajah mereka benar-benar pucat. Ini tidak lain karena Kaisar Yimo, yang pernah disegel oleh Tuan Leluhur lambang simbol, kalau bukan Kaisar Yimo, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Tatapannya begitu dingin dan tanpa ampun, sehingga tampak seperti iblis yang mengamati sepasukan semut. Dalam waktu singkat, tatapannya menyapu seluruh dunia ini sebelum akhirnya berhenti pada formasi besar di langit di atas Chaotic Dimensi. Secara akurat, tatapannya terkunci pada patung es yang ada di tengah formasi. Ketika dia melihat patung es itu, riak-riak yang lebat akhirnya muncul di dalam mata iblis yang besar itu sudah jelas, mata itu telah mendeteksi fluktuasi yang akrab dari patung es itu. Bergemuruh, suara guntur iblis tampaknya terdengar di luar alam semesta. Ketika orang yang begitu banyak telah menyadari
bahwa mata jahat besar itu telah mengunci pandangannya pada patung es, kulit kepala mereka langsung mati rasa. Apa yang dia coba lakukannya? Seseorang berseru dengan kaget. Setelah itu, aura iblis yang lebat dengan kuat menyembur keluar dari segel di antara ruang, sebelum aura itu berubah menjadi tangan yang terlihat pucat. Tangan ini sangatlah besar. Sementara itu, tangan itu tidak dibungkus oleh sejumlah besar aura iblis. Namun, itu telah memberikan sensasi untuk memusnahkan dunia. Tangan pucat itu dengan kuat meregangkan segel di antara ruang yang belum sepenuhnya dihancurkan, sebelum menembus kekosongan dan membanting ke arah formasi besar, yang terletak di langit di atas Chaotic Dimensi. Ternyata dia ingin membunuh Ice Master, yang saat ini mencoba masuk ke tahap Ancestor. Itu sudah jelas, dia tahu bahwa Ice Master sedang berusaha untuk masuk ke tahap Ancestor dalam upaya untuk menentangnya. Tidak mungkin dia akan membiarkan situasi serupa terjadi untuk kedua kalinya. Sepertinya dia akan menyerang Ice Master, ucap seseorang. Banyak individu tanpa sadar berteriak panik, sementara mata mereka menjadi benar-benar merah. Upaya Ice Master untuk menembus ke tahap Ancestor adalah pilar harapan terakhir bagi seluruh dunia. Karena itu, jika dia terganggu pada saat ini, mereka akan kehilangan semua harapan. Hentikan dia, teriak seseorang. Praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya meraung. Meskipun mereka merasa takut di hati mereka, pada saat putus asa seperti ini, mereka malah menjadi gila. Segera, suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya muncul, sebelum banyak sosok bercahaya bergegas maju seperti segerombolan belalang. Setelah itu, pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, sebelum mereka menabrak dengan kejam terhadap tangan besar pucat yang menembus celah. Bang bang bang, puluhan ribu serangan gila mendarat di tangan besar yang pucat tersebut. Namun, mereka bahkan tidak bisa menjabat tangan besar itu. Sebaliknya, tangan Kaisar Imo benar-benar mengabaikan serangan para semut ini, dan langsung menuju formasi besar. Bang, wilayah laut di bawah pecah berantakan secara paksa, sebelum pusaran besar beberapa ratus ribu kaki terbentuk dengan paksa. Faktanya, semua air laut dalam radius beberapa ratus ribu kaki secara paksa menyingkir, hingga dasarnya terlihat. Tangan pucat besar bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, tangan itu menembus berbagai rintangan, sebelum mendarat di formasi besar di depan sepasang mata putus asa yang tak terhitung jumlahnya. Retak. Formasi itu tidak dapat menawarkan segala bentuk perlawanan, karena penghalang cahaya terluar telah runtuh seketika. Segera, semua ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi batuk darah. Setelah itu, tubuh mereka menembak mundur dengan cara yang menyedihkan, sebelum mereka semua jatuh ke laut di bawahnya. Hentikan dia, teriak seseorang. Kelompok Life Death Master tiba-tiba membuka mata mereka. Setelah itu, teriakan keras terdengar sebelum segel tangan mereka dengan cepat berubah. Kemudian, mereka menghubungkan tangan mereka, sebelum energi yang menakutkan menyapu ke depan. Perlindungan leluhur. Sebuah cahaya yang perkasa meletus dari dalam tubuh mereka, sebelum cahaya itu berubah menjadi sosok bercahaya kuno. Setelah itu, sosok itu membungkus dan melindungi mereka. Ketika tangan besar pucat itu mendarat di sosok cahaya kuno itu, tangan itu akhirnya terhenti. Namun, sosok cahaya kuno hanya bertahan sesaat, sebelum retakan padat mulai muncul. Jejak darah mengalir keluar dari lubang hidung para master kuno. Meskipun hanya satu tangan yang menembus segel di antara ruang, itu saja ternyata sudah sangat menakutkan. Dia memang eksistensi super yang sangat kuat, hingga guru mereka harus menyalakan reinkarnasinya untuk berurusan dengannya. Bang, darah yang mengalir keluar dari lubang hidung mereka menjadi semakin deras. Ketika mereka menyadari bahwa pelindung sosok cahaya akan runtuh, ekspresi tak berdaya melintas di mata mereka. Ini karena mereka benar-benar kelelahan. Retak. Detik berikutnya, sosok cahaya tiba-tiba meledak. Setelah itu, tubuh kelompok Life Death Master tiba-tiba melemah, sebelum darah menyembur keluar dari setiap lubang di tubuh mereka. Setelah itu, mereka memuntahkan darah sebelum tubuh mereka jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patahnya. Ketika tubuh mereka jatuh, mereka melihat bahwa tangan besar pucat itu akhirnya menabrak patung es. Apakah semuanya sudah berakhir? Pikiran ini melintas di benak mereka, sebelum ketidakberdayaan dan keputusasaan melonjak ke dalam hati mereka. Apakah semuanya sudah berakhir? Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak ahli merasakan tubuh mereka menjadi dingin, sementara mata mereka kehilangan semua kilaunya. Setelah itu, suara yang renyah muncul di hati mereka. Itu adalah suara yang diciptakan ketika secercah harapan terakhir di hati mereka yang hancur. Banyak individu yang terkejut. Tubuh mereka berayun, tampak seolah-olah mereka akan runtuh setiap saat. Retak. Tiba-tiba, di saat dunia turun ke dalam keheningan total, suara yang jelas dan renyah muncul.
Itu adalah suara es yang dihancurkan. Beberapa orang yang kaget, dengan cepat menoleh. Tepat, mata mereka yang tertegun menyusut dengan kuat, sementara tubuh mereka bergetar. Ini karena mereka melihat, bahwa di bawah tangan pucat besar itu, serpihan es melayang ke bawah seperti hujan es. Terlebih lagi di tempat itu ada sosok yang memikat, yang telah disegel dalam es selama 1 tahun, kini telah muncul sekali lagi. Sementara itu, rambutnya yang panjang seperti kristal menari-nari terhembus angin. Berdengung. Pada saat ini, cahaya biru sedingin es menyapu seluruh tempat sebelum dengan paksa menghentikan tangan Kaisar Yimo yang turun. Segera setelah itu, es dan salju mengalir, sebelum tangan Kaisar Yimo benar-benar dipaksa mundur. Tuan Es, Master Es telah bangun. Apakah dia berhasil? Banyak orang yang menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Untuk pertama kalinya, serangan Kaisar Yimo benar-benar dihentikan, dan bahkan dengan paksa didorong mundur. Oleh karena itu, keributan meletus di Chaotic Dimensi secara instan. Setelah itu, sorak-sorai gembira dan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya bergema melintasi laut seperti guntur, dan membangkitkan gelombang besar di permukaan laut. Sementara dia sedang dipandangi oleh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, yang begitu bersemangat sehingga mereka mulai bergetar, sosok biru sedingin es itu melesat ke arah langit. Setelah itu, aura dingin yang mengerikan mulai menyebar di seluruh dunia. Retak, lautan di bawahnya membeku seketika, sebelum es mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan, segala sesuatu dalam radius 100.000 kaki dibekukan dengan segera. Namun, ketika mereka melihat betapa kuatnya kekuatannya itu, ini menyebabkan banyak orang bersukacita. Wush! Sosok biru es yang memikat itu berlari ke depan, sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan, dan bentrok langsung dengan tangan Kaisar Yimo. Bang! Dunia tampaknya runtuh saat bentrokan ini terjadi. Selain itu, tangan Kaisar Yimo dipaksa kembali sekali lagi, sementara lapisan demi lapisan es menyebar di tangan pucat besar itu. Akhirnya, tangan itu benar-benar tertutup es. Tangan Kaisar Yimo bergetar hebat, sebelum dengan cepat melarikan diri, dan menarik kembali ke dalam segel di antara ruang. Setelah itu, aura dinginnya mengikuti, dan menancapkan celah pada segel. Ini sebenarnya fluktuasi leluhur. Namun, ini masih agak kurang jika dibandingkan dengan Tuan Lambang Simbol. Setelah ribuan tahun, apakah kamu adalah orang yang paling terkuat di dunia kamu? Kaisar ini akan secara pribadi turun dalam waktu 1 bulan lagi. Hari itu akan menjadi hari kiamat bagi duniamu, ucap Kaisar Yimo. Setelah retakan ruang disegel kembali dengan es, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari balik retakan, sebelum suaranya bergema di seluruh dunia. Ketika mereka mendengar suara ini yang berasal dari luar angkasa, banyak orang turun ke dalam keheningan. Sementara itu, ketakutan yang intens muncul di hati mereka. Namun, mata mereka cerah ketika mereka melihat sosok dingin yang memikat itu berdiri di langit. Selama Ice Master melindungi mereka, seharusnya dunia bisa menghentikan Kaisar Yimokan, ucap seseorang. Dengan harapan yang kuat di mata mereka, individu yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam pada sosok memikat itu. Bahkan, beberapa orang bahkan berlutut tanpa sadar. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menjadi dewi penyelamat mereka. Berdiri di langit, Ying Huan-Huan menatap segel yang rusak di antara ruang. Tiba-tiba saja warna pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, tubuhnya gemetar sebelum memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, darahnya itu sebenarnya berwarna biru. Ying Huan-Huan terkejut. Setelah itu, di depan sepasang mata bingung yang tak terhitung jumlahnya, dia terbang mundur. Sementara itu, kabut darah terus meletus di permukaan tubuhnya yang halus. Adegan berpindah ke tempat yang terletak di gunung agak jauh di belakang kota Qingyang, sesosok yang tertutup debu tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, cahaya perak melonjak di sekelilingnya, sebelum dia menghilang ke udara. Di langit di atas Chaotic Dimensi, sosok halus Ying Huan-Huan jatuh dari langit. Pada saat ini, matanya tertutup dengan lembut, dan sepertinya dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Pada detik berikutnya, dia merasa dirinya jatuh ke pelukan yang dipenuhi dengan aroma yang akrab. Pada saat ini, dia akhirnya membuka mata birunya yang dingin. Setelah itu, dia melihat wajah pria itu, wajah yang tertanam dalam kejiwanya. Kamu di sini. Dia menatapnya dan berkata dengan lembut. Sementara itu, suaranya sangat lembut dan hangat, dan sama sekali tidak sedingin es. Apakah kamu gagal? Ucap Lindong sambil memeluknya. Ketika dia melihat darah biru sedingin es di sudut bibirnya, jantungnya bergetar tanpa sadar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun kekuatan Ying Huan-Huan telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia belum benar-benar mencapai tahap Ancestor. Kalau tidak, dia tidak akan terluka oleh Kaisar Yimo sampai sejauh itu.
Saat ini, Ying Huan seperti kucing kecil ketika dia meringkuk dengan nyaman dalam pelukan Lindong. Sementara itu, wajahnya yang sedingin es bersandar di dadanya yang hangat, sementara senyum menawan muncul di bibirnya. Lengannya yang halus dengan lembut melilit leher Lindong. Setelah itu, dia dengan elegan mengangkat lehernya, sebelum bibirnya yang lembut menempel di bibir Lindong. Setelah selesai mencium Lindong, air mata dingin membasahi wajahnya yang cantik. "Tidak, aku tidak berhasil," ucap Ying Huan. "Apa maksudmu?" ucap Lindong. Ying Huan turun dari tubuh Lindong. Tangannya dengan lembut membelai wajahnya ketika dia bergumam. "Kamu benar-benar mampu bertahan melalui 3 kesengsaraan reinkarnasi. Maaf, aku tidak bisa tetap di sampingmu," ucap Ying Huan. Dia dengan ringan mundur 2 langkah. Setelah itu, mata cantiknya menatap pada tatapan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya, yang mengisi mata dari lautan orang di bawah saat suaranya yang tenang menyebar. "Diri aku saat ini belum benar-benar mencapai tahap Ancestor. Paling-paling, aku bisa dianggap berada di tahap setengah leluhur. Masih ada celah yang sangat besar untuk tahap Ancestor yang sebenarnya," ucap Ying Huan. The Chaotic Dimensi perlahan-lahan menjadi tenang. Banyak orang menjadi sedih setelah mendengar kata-kata ini. "Setengah leluhur, apa yang dia maksud?" ucap penonton. "Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum sebanding dengan Kaisar Imo. Ketika tubuhnya yang sebenarnya turun ke dunia ini sebulan kemudian, aku tidak akan lagi bisa menghentikannya," ucap Ying Huan. Wajah-wajah lusuh orang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap memucat, ketika api harapan di mata mereka padam sedikit demi sedikit. Apakah harapan terakhir mereka akan hancur pada saat ini? Ice Master tidak maju ke tahap Ancestor seperti yang mereka perkirakan, sebaliknya, dia hanya mencapai tahap Half Ancestor. Hanya perbedaan kata, namun itu adalah 2 dunia yang terpisah jauh. Sungguh, apakah ini akhir dari dunia? Banyak individu bergumam pada diri mereka sendiri, sementara ketakutan dan keputusasaan merayap keluar dari dalam hati mereka. The Ancient Masters juga menghapus darah di sudut mulut mereka. Mereka menatap langit dan mendesah pelan di hati mereka. "Tidak masalah jika kamu tidak mencapai tahap Ancestor. Jika kita bekerja bersama dan menggabungkan kekuatan kita dengan yang lain, mungkin tidak selalu mustahil untuk melawan Kaisar Imo," ucap Lindong sambil melihat tubuh Ying Huan yang sedikit bergetar. Antisipasi orang yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung berat, yang membebani pundaknya yang lembut. Tekanan dan tanggung jawab menyelamatkan dunia ini akan membuat siapapun menjadi tidak bisa bernafas. Ying Huan menatap Lindong dan tersenyum sedikit ketika dia berkata, "Pada kenyataannya, aku sudah tahu bahwa hal ini akan menjadi hasilnya. Bahkan semua energi yang dikumpulkan ini tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke tahap Ancestor. Selain itu, peningkatan kuat pada tingkat budidaya ini memiliki dampak yang mengerikan. Aku khawatir diri aku saat ini tidak lagi dapat maju ke tahap leluhur. Bagaimana bisa begitu mudah untuk benar-benar mencapai tahap Ancestor? Namun, ini sesuai harapan aku. Karenanya, aku masih berhasil," ucap Ying Huan. Tubuh Lindong bergetar keras saat dia menatap kosong pada Ying Huan. "Justru karena aku tahu ini akan menjadi akibatnya, aku menolak tawaranmu untuk menggantikanku. Maaf, aku tidak punya niat untuk menepis upaya kamu. Aku menyadari semua yang telah kamu lakukan," ucap Ying Huan. Ying Huan menutupi bibirnya dengan tangannya, saat suaranya menjadi serak. Air mata mengalir dari matanya. Matanya dipenuhi dengan perasaan lembut saat dia melihat Lindong. Tidak ada jejak es seperti sebelumnya. Tak terhitung banyaknya orang di dunia yang menyaksikan gadis itu menangis sambil menutupi mulutnya. Pada saat ini, dia tidak tampak sebagai penyelamat dunia, di saat semua orang menaruh semua harapan mereka. Sebaliknya, dia hanya seorang gadis biasa yang lemah dan menyedihkan. "Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" gumam Lindong sambil menatap gadis yang gemetaran itu. Ying Huan menghapus air mata di wajahnya. Dia memandang Lindong saat senyum yang sangat indah mekar di wajahnya. "Aku sedang berpikir untuk membiarkanmu menjadi simbol leluhur yang kedua," ucap Ying Huan. Lindong tertegun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga memandang Ying Huan dengan mata yang sangat terkejut. "Apa maksudnya ini? Berikan aku waktu. Aku pasti akan mencapai tahap itu," ucap Lindong sambil menatap penuh perhatian pada Ying Huan, saat kegelisahan naik dalam hatinya. "Namun, kita tidak punya waktu lagi," ucap Ying Huan. Ying Huan mengangkat wajahnya yang cantik. Segel antara ruang di luar angkasa dengan cepat meredup. Segel es yang dia letakkan di atasnya telah mencair dengan kecepatan yang menakutkan. Jelas bahwa Kaisar Imo menyerang segel dengan semua kekuatannya. "Maaf, aku telah berbohong selama ini.
Aku membuat kamu memasuki benteng leluhur untuk menciptakan istana ilahi, dan memaksa kamu untuk menjalani 3 kesengsaraan reinkarnasi sekaligus. Aku benar-benar seseorang yang harus kamu benci, ucap Ying Huan-Huan. Senyum di wajah Ying Huan-Huan memiliki suasana kemurungan yang luar biasa. Kuku-kukunya menusuk ke dalam telapak tangannya, dan darah biru sedingin es terus-menerus menetes seperti butiran es. Kekuatan yang dibicarakan guruku, itu tidak merujuk pada kemampuanku untuk mencapai tahap leluhur. Sebaliknya, aku memiliki kekuatan untuk membantu seseorang mencapai tahap Ancestor. Masih mungkin untuk menyelamatkan dunia ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku harus mencapai tahap setengah leluhur, ucap Ying Huan-Huan. Lindong mengertakkan giginya saat dia menatap Ying Huan-Huan. Aku tidak ingin menjadi simbol leluhur kedua. Aku orang yang sangat egois. Karena itu, aku tidak melihat sesuatu seperti seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia, berada dalam diri aku. Aku hanya ingin bersama orang-orang yang aku sayangi. Bahkan jika semuanya pada akhirnya akan dihancurkan, setidaknya aku tidak akan menyesal. Ucap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan menatap Lindong. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran yang mengalir di dalam hatinya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya, dan berkata dengan suara serak. Tapi, aku hanya berharap agar kamu tetap hidup, ucap Ying Huan-Huan. Hah, kamu hanya berharap agar aku tetap hidup, ucap Lindong kaget. Lindong bagaikan disambar petir di siang bolong. Kata-kata yang akrab ini telah diucapkan dengan cara yang sama, oleh seorang wanita muda bermata merah bertahun-tahun yang lalu, dalam situasi tanpa harapan pada saat itu di daerah iblis unik. Namun, permintaan sederhana ini membuat Lindong merasakan sakit yang menghancurkan hatinya. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan, ucap Lindong. Lindong bergetar saat dia sekali lagi mengulangi kata-kata yang sama. Dia menatap Ying Huan-Huan dan bergumam. Tidak bisakah kamu mendengarkan aku sekali ini saja, ucap Lindong. Sebenarnya aku benar-benar tidak berharap pada hal-hal seperti ini, namun, apakah benar-benar masih ada pilihan lain? Pada kenyataannya, semuanya sudah ditakdirkan sejak awal. Tidak mungkin bagi aku untuk mengubah apapun, ucap Ying Huan-Huan. Mata cantik Ying Huan-Huan memerah sepenuhnya. Air mata berkumpul di mata itu. Maaf, aku hanya berharap kamu harus tetap hidup dan sehat, ucap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan perlahan-lahan melangkah mundur, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saat dia melakukannya, rambut biru panjangnya berangsur-angsur berubah menjadi hitam pekat. Mata biru esnya itu juga mendapatkan kembali warna hitam pekat yang semarak seperti yang dulu. Pada saat ini, mantan gadis muda yang lincah dengan kuncir hitam legam, dan tawa yang manis tampaknya telah muncul lagi. Ekspresi dari master kuno lainnya berubah drastis ketika mereka melihat transformasi Ying Huan-Huan. Lindong juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bergerak dan langsung bergegas menuju Ying Huan-Huan. Namun, ruang di sekitar Lindong membeku, tepat saat dia akan maju ke depan. Es berubah menjadi tanaman merambat yang melilit Lindong. Setelah itu, es berkumpul di bawah kakinya, dan membentuk lotus es yang sangat besar. Meskipun Lindong telah menciptakan istana ilahi dan mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi, dia masih mengalami kesulitan untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Meskipun kecepatan kultivasinya cukup untuk di peringkat 3 besar sejak zaman kuno, waktu yang ia kembangkan terlalu pendek. Ini juga kelemahan terbesarnya. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, dia percaya bahwa dia pasti akan menerobos panggung leluhur. Namun, dia tidak punya waktu lagi. Ying Huan-Huan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi, jika kamu berani melakukan sesuatu dengan ceroboh. Mata Lindong benar-benar merah saat dia meraung dengan marah. Ying Huan-Huan memberi Lindong senyum lembut. Senyumnya nampak sedih, dan bergerak seperti teratai salju yang menghilang di gunung es. Segera setelah itu, matanya perlahan-lahan tertutup. Dahulu kala, seorang lelaki tua menggendong bayi perempuan dari gunung es. Bayi perempuan itu berangsur-angsur tumbuh, dan berubah menjadi gadis kecil dengan kuncir ekor kuda yang kecil. Bing Er, kamu memiliki kekuatan besar. Di masa depan, dunia mungkin akan membutuhkan perlindunganmu ketika Tuan sudah tidak ada lagi. Pria tua itu samar-samar tersenyum ketika dia melihat gadis kecil itu, dan berkata dengan suara hangat. Mengapa Tuan tidak ada di sana, ucap gadis kecil itu. Mata hitam legamnya yang besar dipenuhi dengan kepolosan dan kebingungan. Lelaki tua itu tertawa dan melanjutkan. Namun, kamu harus benar-benar mau melepaskan kekuatan semacam ini. Selain itu, kamu akan membayar harga yang sangat besar sebagai hasilnya. Harga itu mungkin harus mempertaruhkan hidup kamu. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang kamu cintai, dan kamu rela mengorbankan segalanya ketika saatnya tiba, aku harap kamu akan menyelamatkan nyawa dunia ini, ucap lelaki tua tersebut.
Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar, seolah-olah dia setengah mengerti dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak menemukan orang itu? Mengapa aku harus mengorbankan hidup aku untuk orang lain? Aku tidak suka itu," ucap Bing Er. "Jika kamu gagal menemukan orang itu berarti dunia ini ditakdirkan untuk jatuh ke dalam bencana besar. Perjanjian master dengan kamu juga akan batal," ucap lelaki tua tersebut. "Oh." Gadis kecil itu menggigit permen kaki di tangannya, saat kuncir kuda hitamnya gondal-gandul. Mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Meskipun dia masih muda, rasa dingin di lubuk hatinya, itu membuat dia mengerti, bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. "Tuan, aku akhirnya menemukan orang yang bisa membuatku rela mengorbankan segalanya untuknya." Bing Er juga sangat senang, gumam Ying Huan. Ingatan yang jauh ini melonjak dari bagian yang sudah lama terlupakan dalam benaknya, saat Ying Huan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Senyum di wajahnya yang cantik menjadi lebih hangat, saat tangannya bersentuhan ringan, dan membentuk segel kuno yang tak tertandingi. "Aku berdoa dengan jiwaku, menggunakan tubuhku, menggunakan jiwaku, menggunakan darahku," ucap Ying Huan. Suara yang sejuk tampaknya muncul bersamaan dengan musik kuno, suara itu dengan santai bergema di seluruh penjuru dunia ini. 4 wilayah Suan besar, Chaotic Dimensi, Demon Region dan lain-lain, banyak individu mengangkat kepala mereka. Mereka bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hati mereka, ketika mereka melihat ke arah tertentu. Memanggil roh langit dan bumi, transformasi ilahi. "Jalan leluhur," ucap Ying Huan. Tubuh halus Ying Huan bergetar hebat ketika kata-kata kuno terakhir terdengar. Selanjutnya, dunia mulai bergetar, dan cahaya yang cemerlang muncul di langit. Seolah-olah ada cahaya spiritual yang tak berujung telah muncul. Pada akhirnya, langit di atas Chaotic Dimensi berubah menjadi tirai cahaya yang indah, yang berukuran ratusan ribu kaki. Cahaya spiritual akhirnya mengalir ke lotus es besar di bawah kaki Lindong. Selanjutnya, lotus es menjadi cemerlang. Namun, Lindong tidak punya waktu untuk mengamati transformasi lotus es itu. Dia menatap Ying Huan dengan kesedihan yang tak terhindarkan. Api biru sedingin es sudah mulai membakar tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Ying Huan. Dia membakar dirinya untuk mengaktifkan kekuatan terbesarnya agar membantunya mencapai tahap Ancestor. Namun, harganya jelas akan menjadi nyawanya. Lindong akhirnya mengerti, mengapa Ying Huan menolaknya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh di wilayah Suan Barat, itu bukan formasi yang dimaksudkan untuk mencoba masuk ke tahap Ancestor. Sebaliknya, itu demi mengaktifkan kekuatan ini. Dia sudah memikirkan ini sejak awal, pikir Lindong. "Berhenti, kamu berhenti sekarang, Ying Huan," teriak Lindong yang melarangnya. Tak terhitung urat darah yang meluas di mata Lindong saat dia berjuang dengan gila, dan meraung dengan marah. Raungannya seperti binatang buas saat bergema di atas area itu. Grup Flame Master di bawah ini memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat ini. Mereka baru saja akan maju ke depan, ketika mereka ditahan oleh Life Death Master. Mata Yinyin merah ketika dia bergumam. "Ini adalah pilihannya. Jangan ikut campur," ucap Yinyin. "Mengapa semuanya berubah menjadi seperti ini?" Kelompok Flame Master memiliki ekspresi pucat saat mereka bergumam. Apakah kami punya solusi lain? Tidak mudah mencapai tahap Ancestor. Bahkan adik perempuan junior hanya bisa menggunakan metode ini untuk memungkinkan Lindong maju ke tahap Ancestor. "Ini satu-satunya cara kita menghindari musibah besar ini," Yinyin menyeka air matanya saat dia menjawabnya. Grup Flame Master tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menatap langit. Bahkan setelah semua yang mereka alami dan lalui, mata mereka tanpa sadar memerah pada saat ini. Api biru sedingin es naik. Ying Huan memandang Lindong yang hampir menjadi gila, sementara air mata berkumpul dan jatuh. "Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia ini, aku juga tidak ingin menjadi penyelamatnya. Namun, aku hanya berharap agar kamu tetap hidup. Lindong, terima kasih karena telah membiarkan aku jatuh cinta kepadamu sebelum aku terbangun, dan terima kasih juga telah memberiku begitu banyak kenangan yang indah. Kamu membuat aku mengerti, bahwa hati seseorang pada akhirnya akan mekar, terlepas dari betapa dinginnya es itu. Kamu pernah bertanya padaku, apakah aku ini Ice Master atau Ying Huan? Aku bisa memberitahumu sekarang, dasar, kamu itu memang bodoh. Tidak pernah ada Ice Master, karena aku selalu menjadi Ying Huan, ucap Ying Huan, sungguh momen yang sangat menyedihkan. Api biru es naik dalam bentuk spiral. Akhirnya, itu melilit seluruh tubuh Ying Huan. Suaranya yang agak serak juga menyebar pada saat ini.
Ao, Lindong melolong panjang karena kesedihan, teriakannya itu menyebar jauh ke kejauhan. Rasa sakit memilukan dan ketidakberdayaan di dalamnya, itu langsung berubah menjadi mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Wush! Cahaya yang luar biasa meledak dari lotus es besar pada saat ini. Setelah itu, kelopak teratai es perlahan-lahan mulai melipat. Visi Lindong secara bertahap berubah buram saat lotus es mulai melipat, sementara kesadarannya mulai turun ke dalam kegelapan. Ketika pandangannya hampir memudar sepenuhnya, sesosok manusia muncul. Dengan tangan di belakang punggungnya, kuncir hitam legam yang panjang memantul dengan penuh semangat. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum licik dan indah. Itu seperti ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya saat itu di Dao Sek. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.